Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Wilda di Tali Kata Podcast. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad. Amma ba'du. Bulan Ramadan adalah bulan yang penuh berkah, di mana setiap kebaikan akan dilipat gandakan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, terutamanya dengan membaca Al-Quran. Baik, kali ini kita akan berbincang santai dengan Dr. Haji Abu Siri MPD dengan tema keutamaan membaca Al-Quran di bulan Ramadan. Baik, selamat sore Pak Ustadz. Selamat sore. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah sehat. Gimana puasanya? Alhamdulillah lancar. Alhamdulillah. Ya, berkat madu talita. Ya, jadi setiap buka puasa kita akan berbuka dengan yang manis-manis. Oleh karena itu, minum madu talita di setiap buka puasa dan sahur. Baik Pak Ustadz, jadi setelah berpuasa sehari penuh, bagaimana seharusnya umat Islam mengisi malam pada bulan suci Ramadan? Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Wa qala qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita melaksanakan ibadah puasa ini dengan kesungguhan hati, dari hati yang terdalam. Ikhlas semata-mata beribadah karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seharian kita melaksanakan ibadah puasa, mengekang hawa nafsu, kemudian tidak makan, tidak minum, itu sudah sungguh luar biasa kita dalam melaksanakan ibadah puasa. Begitu juga amalan-amalan yang lain dilaksanakan, yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ditinggalkan. Nah, pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kondisi siang hari begitu sangat khusyuk dalam melaksanakan ibadah puasa. Tetapi harus tidak kalah khusyuk pada malam hari. Malam hari harus dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Tentu diawali dengan buka puasa bersama, kalau memang ada tempat-tempat atau kegiatan-kegiatan buka bersama. Tetapi kalau tidak, dilaksanakan buka bersama di dalam lingkungan keluarga. Kalau tidak sempat bersama keluarga, bisa dilaksanakan sendiri, karena memang sudah tidak ada orang lain ya. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, beristirahat sejenak dan jangan terlalu banyak mengkonsumsi buka puasa, karena akan berakibat terlalu kurang nyaman dalam melaksanakan ibadah sholat tarawih. Kemudian laksanakan sholat tarawih dengan khusyuk, dengan tertib. Ya, kalau bisa datang ke masjid, datang ke musola untuk melaksanakan sholat tarawih berjamaah. Setelah melaksanakan sholat tarawih, nah ini yang harus diisi ya dengan kegiatan-kegiatan membaca Al-Quran. Membaca Al-Quran itu bisa dilaksanakan di rumah kita masing-masing, bisa dilaksanakan di masjid, ya, bisa dilaksanakan di musola. Itu silahkan saja, fleksibel, tidak ada kewajiban wajib di masjid, tidak ada. Bahkan di rumah pun tidak apa-apa. Bahkan kalau kita melaksanakan di rumah ya bersama dengan keluarga, itu juga sangat bagus, sangat baik ketika itu dilaksanakan dengan keluarga.
Artinya apa? Kita tidak mementingkan diri kita sendiri, tetapi harus mengajak keluarga kita, istri atau suami dan anak-anak kita atau cucu kita untuk mengaji bersama. Sehingga apa? Ya, pahalanya kita sama-sama dapat, ya, antara diri kita sendiri dengan keluarga juga sama-sama dapat. Jadi itu ya, malam hari harus diisi dengan membaca ayat-ayat suci Al-Quran. Iya, tadarusan gitu ya, Ustaz. Tadarusan, kalau istilah di masyarakat itu ya tadarusan, ya Iya. tadarus, ya tadarus Al-Quran. Iya, jadi setiap malam itu setelah selesai tarawih kita usahakan untuk tadarusan atau membaca Al-Quran, entah itu di rumah atau di musola, di masjid ya Pak Ustadz Iya, ya. betul. Nah, keutamaan membaca Al-Quran di bulan suci Ramadan ini apa saja Pak Ustadz? Boleh dijelaskan dan mungkin ada berapa faktor gitu dalam membaca Al-Quran di bulan suci Ramadan ini? Iya. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, banyak keutamaan yang diperoleh kalau kita mengaji di bulan suci Ramadan. Ya, yang pertama, ketika kita membaca ayat-ayat suci Al-Quran di bulan suci Ramadan, itu ada ketenangan hati. Bahkan kalau itu dilakukan dengan keluarga, ketentraman dalam keluarga itu ada, nampak, sehingga tenang, tentram, dimudahkan rizkinya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu ketika kita secara rutin membaca ayat-ayat suci Al-Quran, itu di rumah ya, ataupun di masjid ataupun di musola. Nah, kalau itu dilaksanakan di rumah itu ya sangat baik. Yang kedua, bahkan kalau dilaksanakan di rumah, ini ada anjuran ada anjuran ketika kita membaca ayat suci Al-Quran di rumah, nawwiru buyutakum biqiraatil Quran. Sinari rumah-rumah kalian biqiraatil Quran, dengan bacaan-bacaan Al-Quran. Nah, itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, Iqra'ul Quran fa innahu shifaa'un liqulubil mu'minin. Jadi bacalah ayat-ayat suci Al-Quran, karena itu adalah obat, ya, obat bagi penyakit-penyakit hati kita, liqulubil mu'minin. Jadi bagi sakit-sakit hati yang ada pada kaum mukminin. Oleh karena itu, kalau kita membaca Al-Quran di bulan suci Ramadan, nah ini hati-hati kita yang ada penyakitnya, mungkin penyakit dengki, penyakit hasut, penyakit iri, itu akan dibersihkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang keempat, itu pahalanya dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi Allah berjanji minimal akan dilipat gandakan 10 atau bahkan sampai kepada 700 kali lipat, ya, 700 kali lipat ketika kita membaca Al-Quran di bulan suci Ramadan. Dan masih banyak lagi ya, masih banyak keutamaan-keutamaan membaca ayat suci Al-Quran di bulan suci Ramadan. Terutama ini yang kelima, ini ya, kalau senang membaca Al-Quran di bulan suci Ramadan, ini kan meneladani, ya, meneladani Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam senang membaca Al-Quran, ya, setelah melaksanakan ibadah sholat tarawih, kemudian witir, ya, kemudian disertai dengan membaca ayat-ayat suci Al-Quran. Jadi bulan suci Ramadan ini adalah waktunya menabung pahala ya Pak Ustadz ya? Iya, betul. Ya. Di dunia digital ini banyak anak muda tuh yang maunya simple aja. Iya. Nah, banyak orang
di bulan suci Ramadan ini tentunya ya, baca Al-Qur'annya tuh cuma mendengarkan dari HP. Ya. Itu bagaimana Pak Ustadz? Dunia sekarang itu adalah dunia digital, di mana anak-anak muda, terutama Gen Z ya, itu HP kemana-mana sudah tidak membawa Al-Quran. Iya. Ya, dia bawa HP, tetapi di dalam HP-nya itu sudah ada Al-Qur'annya. Dia bisa buka, dia bisa baca secara langsung. Iya. Dan ada juga para kaula muda, anak-anak muda kita, ini tidak membaca, tetapi hanya mendengarkan saja, disetel, mendengarkan. Iya. Tidak apa-apa. Dan orang yang selalu mendengarkan bacaan-bacaan Al-Quran, dia juga mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ketika ada peluang, ada kesempatan dimanapun, ketika kita tidak sempat membaca Al-Quran secara langsung, ya kita bisa buka HP, baca Al-Quran. Dalam HP kita itu sudah ada teks, ya, ada teks Al-Qurannya. Ketika kita tidak sempat untuk untuk membaca baik di Al-Quran langsung atau di HP, kita perdengarkan saja, dan itu sudah mendapatkan juga pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, manfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya, hindari ya hal-hal yang kira-kira tidak bermanfaat, sekarang dialihkan menjadi bermanfaat, membaca atau mendengarkan ayat-ayat suci Al-Quran. Jadi di Gen Z atau di zaman teknologi ini itu banyak hal yang mempermudah untuk mendapatkan pahala ya Pak Ustadz ya. Betul, ya. Ya, terutama pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Jadi perbanyak bacaan ayat suci Al-Quran, terutama di bulan suci Ramadan ini. Fa innahu ya'ti yaumal qiyamah, sesungguhnya bacaan Al-Quran kita itu nanti syafi'an li ashabi, itu akan menjadi penolong bagi kita nanti di hari kiamat. Jadi di hari kiamat ya bayangannya seperti apa, ya seperti yang sudah sering kita dengarkan wejangan dari penceramah-penceramah, bahwa seperti itulah kita ini nafsi masing-masing sesuai dengan amal ibadahnya, kita akan mengalami apa yang namanya di padang mahsyar dan seterusnya. Sehingga dengan demikian maka perbanyak, terlebih di bulan suci Ramadan, perbanyak membaca ayat-ayat suci Al-Quran, karena dari bacaan-bacaan kita itu nanti dapat memperingan ya, mungkin dosa-dosa kita akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan amal ibadah kita semuanya, baik puasa Ramadan, sholat wajib, kemudian sholat sunnah, bacaan Al-Quran, infak, sedekah, kemudian wakaf, mungkin ada yang berwakaf di bulan suci Ramadan, mudah-mudahan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Jadi untuk misalnya nih Ustadz, ada banyak pertanyaan di luar sana ya. Kalau misalnya kita membuka atau membaca Al-Quran, kita kan harus berwudu atau punya wudu ya. Bagaimana kalau misalnya kita membaca atau mendengarkan Al-Quran itu di digital atau di HP gitu? Itu apakah harus kita mempunyai wudu atau berwudu seperti kita membaca atau membuka Al-Quran seperti biasa Pak Ustadz? Ya. Kalau kita pegang HP itu kan tidak mesti berwudu, ya. Jadi kalau kita mau baca Al-Quran, ya kalau seandainya mau berwudu dulu, alhamdulillah itu lebih baik, karena kondisi kita dalam keadaan suci, ya, dalam keadaan suci. Nah, kalau seandainya tidak, ya tidak apa-apa, langsung baca juga apa-apa.
Nah, sekarang bagaimana kalau seandainya mendengarkan? Ya, apakah kita juga harus wudhu? Ya, dipersilahkan saja para pemirsa yang dirahmati oleh Allah. Dipersilahkan, mau wudhu dulu baru disetel, boleh. Lebih Karena bagus ya. lebih baik, lebih bagus karena kita dalam keadaan suci. Ya, terus kemudian kalau seandainya tidak, ya nggak apa-apa. Tetap kita mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala karena mendengarkan bacaan-bacaan ayat Al-Quran. Baik, terima kasih Pak Ustadz, penjelasannya sungguh luar biasa ya. Ya. Kita banyak, semoga teman-teman di sana bisa memetik pelajaran dari perbincangan kita kali ini. Ya. Mungkin sebelum penutupan ada closing statement yang akan disampaikan oleh Pak Ustadz kepada pemirsa. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita harus memperbanyak infak di bulan suci Ramadan. Kalau ada rizki sedikit, diinfakkan. Ada rizki punya takjil di rumah, mari kita bawa ke masjid, ke musola dalam rangka untuk bersedekah. Kemudian selanjutnya di bulan suci Ramadan ini memperbanyak meneladani Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga memperkecil ruang untuk berbuat dosa kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan memperbanyak ruang untuk beribadah pada Allah Subhanahu Wa Taala, dan mudah-mudahan amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Allahumma amin. Baik, terima kasih Pak Ustadz untuk bincang-bincang kali ini. Banyak sekali hal yang bisa kita pelajari dari perbincangan kita kali ini. Saya tutup perbincangan kali ini dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.